Di hari fitrah, di hari hakikat Idul Fitri ini, setelah Idul Fitri ini kita bermuhasabah kepada Allah, kita pertahankan nilai-nilai Ramadan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Yang saya sayangi adik-adik jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Ini di penghujung kita ini. Bapak-bapak pindah ini ginilah kalau udah di penghujung nih. Mulai udah gimana ya? Seperti pemain bola, babak final, babak penyisihan, babak yang lainnya udah KU. Ya mungkin saya tidak tahu di sini, mungkin jemaahnya karena mungkin apa, mungkin kadang masjidnya sedikit, apa masjid banyak, jemaah hanya segini. Biasa hari pertama, kedua penuh masjid itu. Maka inilah ibu-ibu, bapak-bapak pada hari ini orang-orang pilihan nih, orang-orang istiqomah, orang-orang yang kuat imannya pada hari ini. Tidak goyang, tidak goyah walaupun kue lebaran yang menghantui, walaupun THR menghantui, gara-gara itu lalai, tidak mau sampai terakhir sholat tarawih, walaupun baju lebaran. Maka inilah ibu-ibu ini orang-orang pilihan, bapak-bapak ini ya Pak, Bu, orang istiqomah sampai hari terakhir. Nah, maka inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah sampai terakhirnya. Karena ini kesempatan kita pada bulan Ramadan ini, hari yang mana terakhir kita melaksanakan nanti sholat tarawih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adik-adik, ada anak ustaz sini? Jangan ribut ya. Siapa yang ribut nanti ustaz tidak mau tanda tangan ya. Mau? Nah,
Ya, jadi ribut ya. Nah, dengarkan poin-poin materinya, ambil, catat untuk tugas. Apa pelajaran yang bisa dipetik pada ini malam yang berbahagia, ambil. Untuk sebagai tugas kalian, jangan ribut. Dengarkan. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Adapun tema ini malam yang berbahagia yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru yaitu Hakikat Idul Fitri. Sebentar lagi kita mau melaksanakan Idul Fitri. Menghitung hari berapa hari lagi, gak lama lagi. Maka kita tunggu sidang isbatnya kapan jatuh Idul Fitri. Maka di hari fitrah, di hari yang suci kita kembali menjadi suci. Itulah fitratuh. Fitrah. Maka ini kita bahas terus setiap tahunnya. Apa itu hakikat Idul Fitri yang kita pahami? Yaitu kembalikan diri kita menjadi suci. Maka di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, kita telah melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Puasa yang kita kerjakan menahan diri dari lapar dan haus, yang mana bulan pembakar dosa, bulan pengampun dosa, bulan rahmat, bulan kenikmatan, bulan itkun minan nar, dijauhkan dari api neraka, bulan maghfirah, bulan ampunan. Inilah di bulan puasa Ramadan ini kita kesempatan beribadah kepada Allah. Maka di hari fitrah ini kita pertahankan nilai-nilai Ramadan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Bertakwa sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Jangan kita memperadukan antara hak dan batil. Puasa kita kerjakan, iya. Sholat tidak kita kerjakan. Puasa kita kerjakan, iya. Judi online jalan terus. Puasa kita kerjakan. Togel jalan terus. Puasa kita kerjakan. Namun mengunjing, mengumpat, lisan kita tidak jaga. Maka ini kita kupas hari fitrah dan hari suci ini. Maka masukkah kita tergolong orang-orang yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhikah kita segala larangannya? Inikah dari fitrah ini yang kita bahas? Maka apa yang kita pertahankan di nilai Ramadan ini, bulan puasa ini, di hakikat Idul Fitri ini? Apakah kita setelah hilang Ramadan nggak lagi baca Al-Quran? Karena Ramadan nggak ada lagi. Kapan nanti baca Al-Quran? Ketika wafat ibu kita, atau wafat orang tua kita, wafat keluarga kita, baru Al-Quran dibaca. Kalau tidak wafat saudara kita, Al-Quran ditutup, disimpan sampai berdebu. Bukan. Amalan-amalan di bulan Ramadan ini kita memperbanyak sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha. Itu amalan-amalan kita. Sholat tarawih. Maka ini pembantu amal ibadah kita. Ibadah ritual kita kerjakan, ibadah sosial kita kerjakan di bulan Ramadan ini, yaitu infak, sedekah kita. Apakah kita selepas Ramadan kita nggak berimpak lagi, sedekah lagi? Bukan. Kita pertahankan, kita kembali menjadi suci, dan terus kita istiqomah sampai selanjutnya. Maka inilah kita maknai di hakikat Idul Fitri ini. Kembalikan diri kita bertakwa kepada Allah. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Jangan memperadukan antara hak dan batil. Ya Bu, ini kebanyakan nih di kalangan orang awam ini.
Sangkanya ibadahnya diterima oleh Allah. Judi jalan terus. Sholat dia kerjakan. Air dan minyak kapanpun tidak akan mau bersatu, Bu. Pak, cobalah tes. Mau nggak bersatu? Tes saja. Begitulah kita pun. Kemaksiatan kita kerjakan. Sholat kerjakan. Iya. Puasa kerjakan. Iya. Judi pun jalan terus. Togel jalan terus. Ya. Merampas hak orang jalan terus. Ya. Makanya kaum bapak, kaum laki-laki paling banyak dosa itu adalah dosa mata, Bu. Mata. Makanya perlu kita jaga. Kalau kaum ibu adalah lisan. Ya, Bu. Lisanmu, lidah kita ini adalah harimau kita. Jaga, Bu. Setelah hari fitrah, setelah hari suci ini, jaga lisan kita. Kemanapun kita ingin hidup selamat, pertama yang dijaga adalah lisan kita, Bu. Mau di negeri kita, mau di negeri orang, mau di rantau orang, lisan. Salamatul insan fi hifdzi lisani. Keselamatan pada manusia itu adalah menjaga lisannya. Baik dari dalam hati, memberi sinyal kepada lidah kita, maka baik akan perkataan dan perbuatan. Kalau kotor dalam hati, kotor dalam pikiran otak kita, maka memberi sinyal kepada lisan kita. Bisa menyakiti hati seseorang. Lidah ini bentuknya kecil dan tidak bertulang, dan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, dan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Itulah lisan, Bu. Penyakit perempuan paling banyak itu lisan. Kenapa perempuan banyak masuk neraka? Karena lisan. Lidah, hati-hati. Nah, jangan kaum bapak juga seperti kaum ibu. Tidak boleh. Ya, lidah, Bu, ya. Hati-hati. Kita puasa, mengunjing, jalan terus. Maka hati-hati, Bu. Mula-mula kalau ibu-ibu biasanya cerita kue lebaran dulu. Tentang mudik lebaran. Numpuk 1, 2, 3. Baru ngawang-ngawang mau kemana-mana. Ceritakan aib orang, ceritakan aib saudara, ya. Ceritakan aib suami. Maka gugurlah pahala ibadah kita. Gara-gara pahala ibadah itu muncung kita. Pahalamu dicatat oleh Allahmu. Pahala puasa kita, pahala sholat kita, gara-gara lisan kita, gugur pahala ibadah kita. Akhirnya apa? Amalan mardudoh la tukbal. Maka tidak tergolonglah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Di antara kamu sesungguhnya Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah itu Maha mengetahui dan Maha mengenal. Siapa dia? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah setelah lepas Ramadan. Enggak lagi bermaksiat, enggak lagi minuman khamar, mengunjing, sumpah serapah, sifat-sifat yang tercela dalam dirinya hilangkan, yaitu sifat-sifat hasad, dengki, iri hati, penyakit-penyakit hati, hilangkan. Maka tanamkanlah setelah hakikat Idul Fitri ini dalam diri kita, yaitu menjadi sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat pemaaf, sifat-sifat dermawan, sifat-sifat rendah hati, sifat-sifat tawadu seperti Rasulullah, yaitu sifat kudwa, sifat hasanah, sifat-sifat sidik, tabligh, patonah. Nah, tanamkan dalam diri kita, Bu. Maka ini kita terapkan sifat-sifat terpuji kita. Laksanakan sifat tercela kita buang jauh-jauh. Siap, Bu? Ya, laksanakan. Memang berat. Apalagi kita menjadi pemaaf, sangat berat. Berat menjadi melaksanakan sifat-sifat terpuji ini. Maka yang buruk-buruk kita buang. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Dalam ajaran-ajaran Islam ini, hakikat Idul Fitri ini kembali kita menjadi suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
sebenar-benar takwa. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan kita ini wafat mati tidak membawa amal ibadah. Maka inilah pembantu amal ibadah kita apa? Yaitu ibadah ritual kita, ibadah sosial kita, puasa kita, sholat kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, wakaf kita. Jangan kita wafat sebelum kita menjadi muslim. Taubatlah kita semurni-murninya, setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya. Karena kita pasti akan merasakan mati. Ya Bu? Bu, bisa jamin jumpa di Ramadan akan datang lagi? Ya Bu? Bisa? Yakin? Oh, saya masih awet muda, masih jumpa di Ramadan akan datang. Nggak bisa Bu. Usia muda, usia tua, Allah semua tidak pandang mau usia kita kapan. Apalagi rambut sudah memutih Bu. Udah memutih rambut kita Bu. Nggak lama lagi. Ukur teruskan kapan kita di rumah. Masih lama nggak nih? Apalagi kita udah sikit-sikit makan hidup tupang pel Bu. Tahu tupang pel? Sakit, sikit-sikit rujuk ke Wabros, sakit, rujuk ke Sansani, sakit, rujuk ke Arifin Ahmad. Nggak lama lagi itu Bu, ukur teruskan kapan kita di rumah. Masihkah jumpa saya di Ramadan akan datang? Masih adakah persiapan? Maka ini kita persiapkan amal ibadah kita. Kalau sudah uban udah bertabur, gigi sudah hancur, makan cuma bubur, nunggu masuk kubur Bu. Nggak perlu lagi dipoles-poles. Kulit kita keriput biar awet muda, mau kasih bedak keli, bedak meo, nggak ada artinya Bu. Mau kalian pirang-pirang rambut kita biar awet muda, disampukan biar awet muda. Yang mana rambut sudah putih, dihitamkan kembali biar awet muda, biar nampak cencen di mata orang. Nggak ada artinya lagi Bu. Amal ibadah kita persiapkan kepada Allah. Maka kita tidak lama lagi akan wafat, akan mati di hari fitrah, hari suci ini. Kita merenungkan kepada diri kita, bermuhasabah pada diri kita. Kapan saya ini wafat? Kapan saya ini mati? Ketika di alam kubur nanti penyesalan tak ada lagi berguna Bu. Ya Allah, saya kembalikan ke dunia saya. Saya rajin beribadah, sholat, puasa, berinfak, sedekah. Tidak ada lagi penyesalan akan makna. Sepintar-pintar diri manusia adalah mengingat dirinya kapan dia mati, mengingat dirinya kapan dia wafat. Itulah sepintar-pintar manusia. Merenungkan dirinya, bermuhasabah, bukan untuk cinta kepada dunia, hubbud dunia. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Di hari fitrah, di hari hakikat Idul Fitri ini, setelah Idul Fitri ini kita bermuhasabah kepada Allah. Kita pertahankan nilai-nilai Ramadan kita. Tahun dulu kita jarang baca Al-Quran, kita tingkatkan lagi baca Al-Quran kita. Tahun dulu kita sholat kita tinggal bolong-bolong atau sering masbuk, kita tingkatkan lagi. Maaf Bu, saya tadi masbuk juga. Bukan karena apa, jalan macet. Nah, itu sebabnya. Perjalanan jauh juga. Ya, jangan tiru, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Itu. Maka ini kita bermuhasabah pada diri kita. Masihkah di Ramadan akan datang kita dijumpakan oleh Allah? Maka kita pandailah mensiasati waktu yang kita gunakan. Waktu yang berlalu tidak dapat diulangi kembali. Dan waktu akan datang belum tentu akan menjadi milik kita. Dan waktu sekarang kita evaluasi pada diri kita. Bermuhasabah. Renungkan pada diri kita ini. Saya sanggup sampai kapankah beribadah kepada Allah? Allah itu tidak pandang usia muda. Bisa kita wafatkannya dalam tahun ini atau tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya. Yang penting kita persiapkan amal ibadah kita di hakikat Idul Fitri ini nanti. Itulah tujuan kita apa? Bertaubat kepada Allah, sebenar-benar taubat. Semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini, di hakikat Idul Fitri ini adalah marilah kita bertakwa kepada Allah
sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Kemudian marilah kita bertaubat kepada Allah sebenar-benar taubat, setulus-tulusnya, semurni-murninya. Terapkanlah dalam diri kita, yaitu sifat-sifat mahmudah, jauhkan dari sifat-sifat majmumah. Terapkan yaitu sifat-sifat terpuji, buang yaitu sifat-sifat tercela yang tidak disukai oleh Allah, yaitu hasad, dengki. Kemudian marilah kita memperbanyak ibadah kita. Kita pertahankan nilai-nilai Ramadan ini. Kita pertahankan ibadah-ibadah kita. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Ibadah solat kita, ibadah infak sedekah kita, ibadah ritual kita, ibadah sosial kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.